Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Daniti Prasewi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari tugas AAS, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ideas yang berarti gagasan dan konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai sekumpulan ide, gagasan, kepercayaan, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Lalu, apa sih Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan dari gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan berbagai kehidupannya baik secara individual maupun sosial dalam kehidupan bernegara. Lalu, Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia dan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu satu sebagai cita-cita negara. Hal ini mempunyai arti bahwa nilai dalam Pancasila akan diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan. Atau dalam arti luas, Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila sebagai visi dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Di sini Pancasila menjadi sarana untuk dapat menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia karena perbedaan suku, agama, ras, dan lainnya. Tanpa ada sarana yang menyatukan, maka kesatuan dan persatuan sulit tercapai. Landasan makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara dikokohkan dengan konstitusi tertulis, yaitu Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998. Ketetapan MPR ini menyatakan pencabutan ketetapan MPR tentang Pancasila sebelumnya, yaitu nomor _MPR_1978 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana berisi pengamalan Pancasila dan sanksi hukum mengikat bagi yang tidak mengamalkan Pancasila. Nah, ada beberapa pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu satu menurut Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat semua kelompok masyarakat Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Kemudian dari Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995, yang mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dari fungsi asli Pancasila. Dan yang ketiga yaitu pendapat dari Notonegoro adalah Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek. Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat menjadi monopoli politik. Ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka dapat diartikan sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dapat juga dijelaskan sebagai suatu pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat, nilai-nilai dan cita-cita yang
tidak dipaksakan dari luar, melainkan dikait dan diambil dari keyakinan, moral, budaya, rohani, dan masyarakat itu sendiri. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan normal politik dan sosial yang telah ditetapkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan kembali, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.